البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Engkau mengkhianati kesepakatan. Nas, maka orang-orang pun menelitinya, menghadapi dia. Wa qalu Allah ayatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kesepakatan? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa inna bisabi fasiyah. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, dia karena sesungguhnya pemilik hak boleh untuk berbicara. Farad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengulang ucapan beliau kepada si Badui tadi 2 atau 3 kali. Falamma ra'ahu tatkala dia melihat bahwasanya orang ini tidak memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li-rajulin min ashabi. Nabi bersabda kepada seorang laki dari sahabat beliau, idhab ila Maulah binti Hakim bin Umayyah. Pergilah engkau menuju ke rumah Khuwailid binti Hakim bin Umayyah. Fakullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Kemudian katakan kepada wanita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu, "Inna indaka wasun min tamri dzalik fa akhrijnahu hatta nu'atiyahu jika engkau memiliki satu wakat dari kurma zakirah, maka pinjamkanlah dia kepada kami sehingga sampai kami membayarkannya kembali kepadamu insyaallah. Baik, bidun tahdid mudah wa inna ma yakunu ilaman islam. Jadi di sini Nabi meminjam kepada wanita tanpa pembatasan waktu. Hanya saja dikembalikan kepada apa yang Allah mudahkan. Baiklah, ini boleh dilakukan di antara 2 orang yang membuat kesepakatan di dalam hutang piutang. Baik. Tidak ada hubungan bila terjadi saling ridho di antara kedua belah pihak, yaitu tidak ada ikrah, tidak ada pemaksaan. Rajul, maka lelaki itu pergi menemui Khuwailah bintu Hakim. Dalam riwayat yang lain apa Khawlah bintu Hakim, tak masalah. Summa raja'a ar-rajulu faqal, qalat na'am huwa indi ya Rasulullah. Selanjutnya lelaki itu kembali lagi menemui Rasulullah SAW seraya mengatakan, wanita ini berkata, ya, ada, yaitu saya memilikinya, wahai Rasulullah. Fab'as man yaqbiduh, maka utuskanlah orang yang mengambil kurma tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, idhab bihi fa'awfihi alladhilah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada lelaki tadi, pergilah engkau membawa wawalam bihi kembali kepada A'rabi ataukah Tamr di sini, yaitu pergilah engkau membawanya, kemudian bayarkan kepadanya apa yang menjadi hak dia. Zahirnya idhab bihi, haknya kembali ke si baduinya itu, dibawa pergi ke wanita tersebut. Fa dhahaba bihi fa awfahu alladhilah. Kemudian sahabat tadi pergi membawa si badui itu. Selanjutnya dia menunaikan apa yang menjadi hak si badui tersebut. Baik. Tasdidud dain bidain jaiz. Fattaqullaha mastata'tum. Ini masuk dalam bab bolehnya membayar hutang dengan hutang. Kita biasa kan seperti itu, gali lubang tutup lubang.
Untuk membayar hutang kita perlu hutang ke orang lain lagi. Semampunya, memang hidup di dunia bukan di surga kita. Baik. Qalat famarral a'rabiyyu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabi. Kemudian si Badui itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang duduk di antara para sahabat beliau di tengah-tengah mereka. Faqala jazakallahu khaira faqad aufaita wa atiyab. Si Badui berkata kepada Nabi, semoga Allah memberikan kepadamu pahala terbaik. Ini salah satu penafsiran dari khairan, khairal jaza. Bukan sekedar membalasimu dengan kebaikan, tapi membalasimu dengan balasan yang terbaik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir dan yang lainnya. Sungguh Anda telah menunaikan pembayaran dan Anda berbuat bagus. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika khiyaru ibadillahi indallahi yaumal qiyamah. Maka Nabi menjawab, mereka itu adalah para hamba Allah yang terbaik. Khiyar jamak dari khair. Khair ini takhfif dari akhyar. Baik, jamaknya akhirnya menjadi apa? Khiyar. Para hamba Allah yang terbaik di sisi Allah pada hari kiamat. Al-mufun al-mutibun. Baik, yaitu mereka adalah orang yang menunaikan janji, menunaikan hutang, pembayaran hutang, mutibun yang berbuat bagus. Baik, rawahu Ahmad wa hadza isnadun hasan. Dan seterusnya dikatakan di sini apa? Sanadnya hasan. Qala hafizahullahu ta'ala salahu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Kemaslahatan umat ini, agar umat ini jadi baik, caranya bagaimana? Az-zuhd. Az-zuhd, kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud. Kalau warok, bagaimana warok? Kehati-hatian. Al-warok, tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Warok adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya di akhirat. Wal yakin. Kemaslahatan umat ini ada pada keyakinan. Baik. Al-yakin yadullu ala at-tama'ninah ba'dal ilm. Keyakinan itu menunjukkan kepada ketentraman jiwa setelah orangnya mengetahui kebenaran. Ini al-yakin. Atau makninah ba'dal ilm. Keyakinan adalah ketentraman hati setelah ilmu, yaitu setelah didasari oleh ilmu. Al-hadisul mi'ah, hadis yang ke-100. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad al-Umawi al-Qurashi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salahu hadhil ummah bizzahadati wal yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemaslahatan, kebaikan umat ini adalah dengan sebab, baknya dohirnya adalah bak sababiyah, disebabkan oleh kezuhudan dan keyakinan. Tayyib. Wal aksu fil akas. Sementara kebalikannya akan mendatangkan yang kebalikan juga. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, yaitu ada fitnah yang terbesar, yang paling dominan menimpa mereka. Dan fitnah yang dominan pada umatku adalah harta. Maka obatnya apa? Az-zuhud wal yakin. Kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dan kita yakin benarnya janji Allah Ta'ala. Akhirat itu ada, surga itu ada. Kenikmatan surga jauh lebih bagus daripada kesenangan di dunia ini. Hadis siapa tadi ya? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Hadis siapa ini? Ka'ab bin Iyad ya, radhiyallahu an. Baik. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara yang wajib diyakini agar kita boleh zuhud di dunia,
dan setia dengan agama Allah Ta'ala. Madunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam fal yangdur bima yarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, yaitu kesenangan akhirat, itu bagaikan salah seorang dari kalian memasukkan satu jarinya ke dalam lautan. Maka perhatikanlah dengan apa jarinya itu kembali. Ya, seberapa air yang didapatkan? Sedikit sekali, sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya lautan dan dalamnya lautan itu. Betul-betul dunia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Kesenangan dunia tak ada apa-apanya. Baik. Qal wa halakuha bil bukhli wal amal. Dan kebinasaan umat ini sebabnya adalah bukhl, kebakhilan, sifat apa itu? Kedekut, pelit. Wal amal, tulul amal, panjangnya angan-angan. Ma'aqillatil a'mal, angan-angan panjang tapi amalannya sedikit. Seperti doa sebagian orang awam, jadikanlah saya hidup seperti hidupnya ulama, matinya seperti matinya syuhada, masuk surga dan seterusnya. Tapi amalannya sangat buruk, tidak ikut contoh Nabi. Gimana mendapatkan apa yang Anda angan-angankan? Tarjun najata walam tasluk sabilah wasafinatu la tajri alal yabas. Anda mengharapkan keselamatan, akan tetapi Anda tidak menempuh jalan keselamatan itu sendiri. Sementara kapal tidak berjalan di atas sesuatu yang kering. Ini pepatah Arab ya. Jangan dibantah-bantah terlalu mendalam. Kalau kapalnya ada tayar boleh kok. Itu lain pembahasannya. Tapi kita paham apa yang dimaksudkan di dalam syair tadi. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab wa hasanahul Albani fi silsilati shahihah. Thayyib. Wa qala hafidhahullahu ta'ala min mahasini hadhil ummah raf'ul adza anit tariq. Termasuk dari kebaikan umat ini, amalan yang dipermudah tetapi pahalanya besar untuk umat ini adalah menghilangkan, rafa bimakna izalah, menghilangkan gangguan dari jalanan. Al-hadithul hadi ba'dal mi'ah 101. An Abi Dzarrin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu as-soal intal aulad, Abu Dzar masmuh ya. Tamam, Junduh bin Junada al-Ghifari, tamam. Barakallahu fiik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Uridat alayya ummati bi a'maliha hasaniha wa sayyi'iha." Ditunjukkan, disodorkan kepada saya, umat saya dengan amalan-amalan mereka. Amalan yang baiknya dan juga amalan yang buruknya. Fara'aitu fi mahasini a'maliha al-adzat yunahha anit tariq. Maka saya melihat termasuk di dalam kebaikan-kebaikan amalan umat ini adalah yaitu dihilangkannya gangguan dari jalanan. Ini sebenarnya begitu ya, tapi di sini Rasulullah menyebutkan adza didahulukan sebagai penekanan, yaitu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Wal adza yasmalu jami'a ma yu'dhin nas wa yu'limuhum wa yashuqu alaihim. Adza ini lafaz yang sifatnya umum, mencakupi segala sesuatu yang mengganggu atau menyakiti ataupun menyusahkan mereka. Ini dikatakan adza. Falidzalika ja'al ulama asyurrah bi jami'i ma dzukir minasyauq wa aidan minal adza minal azirah. Makanya para ulama, para pensyarah menyebutkan syarah hadis ini, adza itu sebagai berikut. Di antaranya adalah syauq, yaitu duri-duri. Demikian pula azirah, yaitu kotoran manusia ataukah kotoran-kotoran yang lain. Wa hajarun asir, dan juga batu yang mungkin akan menggelincirkan orang, menggelincirkan kendaraan barangkali. Wa kadzalika hufar, lubang-lubang di jalan, ini juga gangguan dan sebagainya. Jadi ini bersifat umum. Wa qad qala al-Imam
Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi Riyadhis Shalihin wa yasmalu dzalika aidan al-adza al-ma'nawi. Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan termasuk menghilangkan gangguan di jalan adalah gangguan yang sifatnya adalah maknawi. Minal afkaril khati'ah wal fasidah wasyubah, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang keliru, kerancuan-kerancuan, pemikiran yang merusak. Li'annaha tamna'un nas an sayrihim ilallah. Karena gangguan-gangguan pemikiran yang rusak, penyimpangan-penyimpangan ini menghalangi manusia dari perjalanan mereka menghadap kepada Allah Ta'ala. Baik. Maka termasuk kebaikan adalah membantah syubhat-syubhat, membantah kerancuan, membantah pemikiran yang keliru dan sebagainya. Qal wa ra'aitu fi sayyi'i a'maliha an-nuqa'ata fil masjid la tutufan. Dan saya melihat termasuk di dalam keburukan amalan umat saya, termasuk amalan yang buruk itu apa? Nuqa'ah, yaitu kahak, jahat, atau yang seperti itu, yang ada di masjid dalam keadaan tidak ditanam. Ini sesuai masjid Nabi waktu itu berupa tanah, maka cukup kotoran itu ditanam di situ, tanahnya dibalik, atau seperti kencingnya orang Badui itu juga Bapak disiram air. Para ulama mengatakan yang adapun sekarang yaitu izalatuha, yaitu dihilangkan, dibuang, bukan ditanam di balik tail, pening kita susah, tapi dibuang, dibersihkan. Intinya adalah menghilangkan segala gangguan di dalam masjid, segala perkara yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam masjid, mengganggu kesucian masjid. Rawahu Ibnu Majah wa Shahih Albani fi Shahih Ibnu Majah. Qala habibullah ta'ala min fadaili hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalah, annahum la tajtami'u ala dhalalah. Termasuk dari keutamaan umat ini adalah mereka tidak berkumpul di atas kesesatan. Idza inaqadal ijma' saral haqqu wal huda fi, yaitu apabila memang betul-betul terbentuk kesepakatan umat ini, bukan setengah umat, bukan 1/8, 1/5, 4/5, tapi betul-betul semua umat ini bersepakat di atas suatu perkara, tentunya masalah agama ini ya, maka kebenaran dan hidayah ada di dalamnya. Wal kalam ala hadza mutawwalan fi usulil fikih. Pembahasan ini secara panjang tentunya dalam usul fikih. Ini dalam masalah syar'i. Adapun kalau sekitar kesepakatan bahwasanya mungkin apa? Kecap don itu sedap, ini tak masuk dalam pembahasan kita. Kecap don kah, kecap adun kah, apa tak tahu namanya itu. Thayyib al-asani ba'dal mi'ah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Yang ke-102 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Fa idza ra'aitumu ikhtilafan, maka apabila kalian melihat suatu perselisihan, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka hendaknya kalian setia dengan as-sawadul a'zam. Rawahu Ibnu Majah wa Shahih Albani fi Shahihil Jami'. Baik. Apa itu as-sawadul a'zam? Secara bahasa sawadul a'zam adalah golongan terbesar. Baik. Tapi penjelasan para ulama bukan demikian, bukan semata-mata bilangan. Golongan terbesar orang kafir paling banyak tentunya di dunia ini, tapi bukan itu. Orang jahil paling banyak dibandingkan dengan orang alim, tapi tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Baik. Sa'aqra maqalahul allamah Ibnul Asir rahimahullah fin nihayah. Alaikum bisawadil a'zam ay jullatun nas wa mu'zamuhum. Maksudnya sawadul a'zam kata Allamah Ibnul Asir yaitu jumlatun nas, kumpulan orang-orang dan majoriti mereka alladzina yajtami'una ala ta'ati sultan,
yang mereka bersepakat untuk menaati penguasa. Wasulukin nahjil mustaqim, dan menempuh jalan yang lurus. Jadi intinya apa? Mengikuti syariat, mengikuti siratul mustaqim. Baik, maka terkadang hanya satu orang, Nabi aja dalam satu masa hanya satu orang, sementara jumhur umatnya menentang dan sebagainya. Maka jelas Nabi itulah as-sawadul a'zam. Ini sebagaimana dalam Nihayah yang kedua muka surat 1029. Baik, faedah yang lain. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya bacakan aja insyaallah, kalau ditulis ada dalam rekaman kan ya. Fa innal asra idza kana fihi arifun bis sunnah, sesungguhnya suatu masa, suatu zaman apabila di dalamnya ada orang yang mengenali sunnah, da'in ilaiha, dia mendakwahkan sunnah tadi kepada umat manusia, mengajak umat manusia kepada sunnah, bukan kepada sesuatu yang menyelisihi sunnah. Fahuwal hujjah wahuwal ijma' wahuwas sawadul a'zam, maka dia itulah hujjah, bukan pribadinya, tapi karena sunnah yang didakwahkan itu. Dialah ijma', karena tak mungkin umat berijma' untuk menyelisihi sunnah. Dan dia itulah as-sawadul a'zam, wahuwa sabilul mu'minin, dan dia itulah jalannya kaum mukminin. Allati man faraqaha wattaba'a siwaha, yang mana barang siapa memisahkan diri dari jalannya kaum mukminin tadi dan mengikuti yang selainnya, wallahullahu ma tawalla, Allah akan memalingkan kemanapun dia ingin berpaling. Ini salah satu tafsir wallah. Wa aslahu jahannam, dan Allah akan memasukkan dia, asla itu memasukkan dan membakar, ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalam Ighasatul Lahfan yang pertama muka surat ke-70. Tayyib. Nuwasil ghadan insyaallah wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.